Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengambil kompetensi dasar dari draft yang sudah Ibu bagikan berdasarkan materi yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Jadi kalian bagaimana cara untuk menentukan kompetensi dasar yang harus ditulis di dalam lesson plan kalian. Oke, pertama-tama Ibu akan mengingatkan kepada kalian bahwasanya kalian sudah Ibu bagi masing-masing tugas individunya adalah untuk membuat lesson plan berdasarkan jenis teks yang sudah dibagikan kepada kalian. Jenis teksnya ada jenis teks pada SMP dan SMA. Jenis teks yang diajarkan di SMP dan SMA there are 5 types: short functional text, genre of text, transactional text, and interpersonal text, and then song lyrics ya. Oke, ini contoh dari di kelas kalian. Di sini sudah Ibu bagikan filenya di Google Classroom dan di grup WhatsApp. And bagaimana nanti caranya menentukan kompetensi dasar apa yang kalian muat di dalam lesson plan kalian? Di dalam kompetensi dasar, di sini kompetensi dasarnya masih dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi di bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia ini kalian harus menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris berdasarkan contoh terjemahan dari lesson plan yang sudah Ibu bagikan ke kalian. Jadi nanti bagi kalian yang mendapatkan genre of text, kalian harus ingat bahwasannya genre of text di SMP ada 5 macam. Salah satu jenisnya adalah teks deskriptif. Jadi nanti kalian diskusi kepada teman kalian yang sesama dapat yang genre teks di level SMP. Misalnya kalian ada 5 orang yang mendapatkan materi tersebut, jadi kan harus diskusi misalnya siapa yang mau mengajar deskriptif, naratif, recount, report, atau procedure text. Nah, misalnya di sini kalian akan mengajar teks deskriptif, maka yang harus kalian ambil adalah di dalam KD atau kompetensi dasarnya adalah yang 3.7. Dan 3.7 ini jangan kalian ubah sedikit pun angkanya ya. Jadi tidak boleh misalnya mengubah angka jadi angka 1, angka atau dan sebagainya, hanya tulis apa adanya 3.7. Kemudian kata membandingkan sampai kata penggunaannya itu kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan untuk yang 4.7 kalian harus juga menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Dan nanti hasilnya akan seperti ini. Di sini ada yang Ibu contohkan tentang penulisan dari kompetensi dasar. Seperti kalian ketahui bahwasanya kompetensi dasar bahasa Inggrisnya adalah basic competence. Nah, di sini nanti yang kalian tulis basic kompetensinya ada di nomor berapa lah. Jadi misalnya dari contoh lesson plan Dina Sofia, dia mengambil basic kompetensinya yang nomor 3.10 dan 4.10 di kelas 9. Nah, jadi di sini Ibu akan mengajari kalian cara mengidentifikasi jenis teks kalian itu berada di kompetensi dasar yang nomor berapa. Jadi di sini kita lihat di 3.1 ada tulisannya di situ menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan. Nah, di situ ada tertulis kata interpersonal. Berarti bagi kalian yang mendapatkan jenis teks interpersonal teks, berarti kalian bisa mengambil kompetensi dasar yang 3.1 dan 4.1 ini. Kemudian kita lihat lagi di 3.2, di situ ada tulisannya interaksi transaksional lisan. Nah, jadi bagi kalian yang mendapatkan transactional text di level SMP, kalian bisa mengambil yang nomor kompetensi dasarnya 3.2 dan 4.2. Kemudian kita lihat lagi di 3.3 itu adalah transaksional lisan lagi. Jadi nanti kalian mengajarnya transaksional itu berbagi antara sesama teman kalian. Ada yang mengambil kompetensi dasarnya di nomor 3.2, ada yang 3.3, ada yang 3 ini. Kalau yang 3.4 adalah interpersonal lagi. Kemudian di 3.5 itu ada greeting card. Greeting card adalah bagian dari short functional text ya. Jadi di sini yang mudahnya kalau short functional text dia sudah tertulis masing-masing jenis teksnya yang akan diajarkan. Di sini contohnya greeting card. Kemudian kalau yang transactional 3.6 ini berarti kamu fokusnya kepada there is and there are.
Kalau yang di 3.4 tadi 3.3 dan 3.2, di situ 3.2 kalian fokusnya kepada can dan will, dan di 3.3 kalian fokusnya kepada must and should. Nah, itu contoh yang di kelas 8. Nah, di sini masih ada contohnya yang transactional lisan. Jadi dia di dalam transactional lisan di sini ada di 3.7 juga. Itu adalah yang present tense. Yang di 3.8 itu adalah transactional lagi, yang dalam bentuk present continuous tense. Kemudian kalau yang 3.9 transactional tapi dalam bentuk degree of comparison. Nah, seperti itu seterusnya cara kalian dalam mengambil basic competence yang untuk di lesson plan kalian. Kalau yang 3.11 berarti tulisannya adalah ini personal recount text, berarti ini adalah untuk yang genre of text. Ya, jadi seperti itu. 3.12 berarti adalah pengumuman. Pengumuman adalah notice lah, yang notice itu adalah bagian dari jenis short functional text. Dan untuk yang song lyrics, baik itu song lyrics SMP atau SMA, itu selalu berada di paling terakhir dari kelas yang diajar. Jadi misalnya nanti kalian song lyrics dapat yang SMP, jadi kalian bisa mengambil yang di kelas 8, di sini 3.13. Kemudian contoh yang di kelas 9 juga ada yang song lyricsnya yang di paling akhirnya dari basic competence di sini yang 3.11. Begitu juga seterusnya kepada level SMA juga seperti itu cara kalian mengambilnya. Jadi di sini yang kompetensi dasar dari tingkat SMA, Ibu lebih perjelas lagi. Misalnya yang 3.1 itu adalah transaksional. Jadi kalian perhatikan kata kunci yang setelah kata menerapkan, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, jenis teks apa di situ. Jadi di sini adalah transaksional. Kemudian di sini 3.2 berarti adalah interpersonal, 3.3 adalah transaksional, 3.4 adalah deskriptif lah, berarti kalau deskriptif ini masuk ke dalam genre of text. Begitu seterusnya sampai di kelas 11 dan kelas 12. Jadi tugas kalian di sini adalah diskusi. Kalian mungkin bisa membuat grup yang sesama dapat materi, misalnya grup yang genre teks SMP dan SMA. Kalian diskusikan kalian mau mengambil yang mana. Jadi tidak ada yang sama materinya karena KD atau kompetensi dasarnya sudah kalian bagi masing-masing. Dan nanti kalian cek kompetensi dasar ini sesuai dengan buku yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom dan di kelas kalian. Okay, thank you. I think that's all for my explanation. If you have any question, you can contact me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.